الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا رب يا واسع الكرم محمد ذكره روح سنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغر رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغر الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الله محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره
هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين واغفر لنا ما مضى يا راحم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. اللهم ربنا يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة العين. معاشر الحاضرين رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan seringkali kita gambarkan dengan kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang kita lakukan saat ini berkumpul kita melakukan salat berjamaah, kemudian sekarang kita tambahkan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, yang mana waktu ini merupakan waktu yang sangat penuh keberkahan, dengan bersama-sama menambah pengetahuan kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat ulama, yang mana dalam kesempatan majlis kita pakai daripada nasihat daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu rahmatullahi al-abrar. Ini juga merupakan dan bahkan inilah yang terbesar daripada gambaran syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Setelah nikmat yang terbesar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, kita diberikan Allah nikmat sehat dan afiat. Kita diberikan oleh Allah nikmat kelapangan waktu, dan yang termahal di antara nikmat itu juga adalah nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita. Dengan taufik inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah mustami'ina hafizakumullah faqakumullah, kita dengan ringan melangkahkan kaki menuju ke tempat ini. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang datang dari tempat yang agak jauh, atau mungkin jauh bisa dikatakan, tapi Allah ringankan, Allah lapangkan hati kita dan kita tidak merasa berat. Subhanallah. Barangkali kalau ada orang bertanya, ente dari mana? Dari kampung Sipulan, mungkin kaget. Tapi subhanallah kita rasakan itu tidak berat. Nah, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tempatnya dekat dari sumber-sumber ilmu, dari tempat majelis-majelis taklim, entah itu di musholla atau masjid di kampungnya, tapi subhanallah berat langkah kakinya. Bermacam-macam uzur dia ucapkan, bermacam-macam alasan dia menolak untuk hadir daripada majelis tersebut. Ini naudzubillah, orang tersebut dikatakan khuzlan, yaitu orang yang sebaliknya, tidak mendapatkan taufik, tapi dia mendapatkan yang ada pada diri namanya khuzlan. Ya, ini jauh dari taufik, atau selalu adanya uzur yang barid, uzur yang tidak diterima untuk mendekatkan diri kepada Allah. Naudzubillah. Dan ini pun insyaallah kita bersangka baik kepada Allah, yang mana saat ini Allah terus memandang kita dengan penuh kasih sayangnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita di majelis seperti ini ataupun di majelis-majelis lainnya, kecuali insyaallah Allah ingin mengampuni dosa kita, ingin mengangkat derajat kita, akan memberikan keridhaan kepada kita. Dan insyaallah Allah jadikan sebab pertemuan kita ini merupakan sebab kita mendapatkan husnul khatimah setelah kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam kota
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meminta kepada Allah agar Allah jadikan dengan berkat amal-amal baik kita, terutama ini majlis. Allah berikan kemudahan urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Allah berikan hajat-hajat kita, Allah hilangkan kesusahan kita. Begitupun yang ada pada saudara dan keluarga kita. Allah ampuni dosa-dosa keluarga kita, baik mereka yang telah pulang ke rahmat Allah ataupun yang masih hidup bersama kita. Dan kita minta kepada Allah dengan hadirnya kita di tempat seperti ini, Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masih kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun atau dikarang oleh seorang ulama besar yang telah membuktikan dirinya bukan hanya seorang ulama yang pandai dalam ilmu kalam atau pandai dalam menulis karangan kitab atau berceramah, akan tetapi beliau telah praktekkan ilmu beliau dalam kehidupan sehari-harinya sehingga beliau dikatakan hujjatul Islam, orang yang dijadikan patokan, orang yang dijadikan standar untuk mengukur daripada ulama-ulama yang soleh adalah ulama-ulama yang seperti Imam Ghazali, atau ulama-ulama yang mencintai beliau, ataupun ulama-ulama yang mempunyai pola pikir ataupun daripada akidah yang sama seperti beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masuk kita pada malam hari ini pada bab yaitu qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fid dharain amin. Adabul isti'dad lisairis salawat. Adab yang harus kita lakukan dalam menyiapkan diri kita untuk menghadapi setiap salat. Salat 5 waktu. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Fathul Ilah, beliau mengatakan seorang yang hendak, ketika beliau membahas tentang bab salat, pentingnya salat itu, pentingnya memperdalam hukum-hukum tentang salat, pentingnya kita memperdalam tentang adab dan akhlak dalam salat. Beliau mengatakan bahwasanya kalau orang hendak berdagang, mau masuk pasar, jual beli di pasar, itu harus mengenal hukum-hukum perdagangan, minimal dengan kadar yang ingin dia lakukan. Nah, kalau hukum orang pengen berdagang, itu muamalah antara manusia dengan manusia, itu ada adabnya, ada etikanya, ada hukum-hukumnya. Apalagi kalau suatu perbuatan yang kita lakukan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, salat yang hukumnya wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh lebih lagi perhatian kita untuk memperhatikan syarat-syarat dan hukum-hukum yang ada di dalamnya serta adab-adabnya. Karena seorang akan menambahkan dapat kecintaan dari Allah, dan dia pun akan bertambah cinta kepada Allah kalau dia meletakkan adab pada setiap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabul isti'dad lisairis salawat. Yanbaghi an tasta'idda qabla zawali salatul zuhur. Beliau mulai dengan salat zuhur. Beliau mengatakan hendaklah kita sudah bersiap sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur sudah siap untuk melakukan salat. Fatuqaddima qailulata in kana laka qiyamul lail aw sahrun fil khair. Beliau mengatakan, ini mungkin sebagian kita tidak melakukan dikarenakan kondisi kita mungkin dari pagi sampai sore di pasar, atau dari pagi sampai sore kita di kantor, atau dari pagi sampai sore kita sibuk belajar. Nah, ini ada istilah dalam hukum agama Islam, dalam suatu yang syariatkan sunnah hukumnya, namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu daripada kalimat golil, tidur sedikit, ya 1 jam, setengah jam barangkali. Kapan itu dilakukan? Di siang hari. Sebagian ulama mengatakan tidur qailulah ini tidur yang dilakukan sebelum zuhur, entah itu jam 10 atau jam 11 atau jam 11 lewat barangkali. Tidurnya sebentar, bukan seperti malam, kita tidur malam mungkin sampai 5 jam, 4 jam, bahkan ada yang 6 jam atau lebih barangkali. Nah, ini tidur yang sedikit, qailulah, namanya qailulah, tidur kita sebentar, Pak. Ada lagi ulama mengatakan qailulah dilakukan ba'da zuhur, setelah makan siang. Nah, itu juga ada yang mengatakan qailulah namanya. Ini tidur yang dilakukan di siang hari. Untuk siapa disunahkan melakukan qailulah ini? Beliau mengatakan in kana laka qiyamul lail. Kalau engkau ini orang yang suka bangun malam, itu bagusnya engkau qailulah. Atau engkau ini orang yang suka bergadang dalam kebaikan. Begadangnya bukan untuk sesuatu yang makruh atau yang haram. Boleh saja begadang untuk sesuatu yang mubah,
Mungkin kan ada sebagian orang untuk berdagang besok pagi dia sudah siapkan dari malam untuk pedagangnya, untuk bikin makanan atau apa, itu mubah, boleh saja. Apalagi sesuatu yang sunnah hukumnya seperti sholat tahajud atau membahas ilmu atau dia zikir, baca Quran dan lain-lain di malam hari sehingga jatah tidurnya agak sedikit dibandingkan orang lain. Ini dianjurkan untuk melakukan qailulah. Kenapa beliau mengatakan fa inna fiha ma'unatan ala qiyamul lail? Ada rahasia tidur sedikit di siang hari ini karena qailulah ini membantu kita untuk bangun malam. Jadi kalau selama ini kita kok susah bangun malam, banyak cara yang bisa membantu kita bangun malam. Jadi antaranya ketika tidur kita lakukan sunnah-sunnah Rasulullah ketika tidur. Di antaranya berwudu, menghadap kiblat, membaca istighfar, membaca ayat kursi, membaca tasbih, tahmid, tahlil seperti ba'da salat tadi 33, itu semua sunnah Rasulullah. Membaca doa tidur. Nah, kemudian juga di antara yang bisa membantu kita bangun malam adalah kita mengurangi makan malam atau benar-benar meninggalkan makan malam sehingga perut kita ini ringan, enggak berat. Nah, di antaranya juga yang bisa membantu kita bangun malam yaitu melakukan qailulah. Ya, istilahnya qailulah, tidur sedikit di siang hari. Kama anna fis suhur ma'unatan ala siyamun nahar. Ini diumpamakan beliau seperti kita makan sahur itu untuk membantu kita puasa di siang hari. Kalau kita enggak puasa, ya enggak disuruh kita makan sahur. Walaupun puasa bisa jadi tanpa makan sahur. Orang bangun malam bisa jadi tanpa qailulah. Tapi sahur itu membantu kita untuk menguatkan badan, bisa posisi kita kuat melaksanakan ibadah ketika kita puasa di siang hari. Begitupun qailulah ini membantu kita untuk bangun malam. Nah, kalau kita qailulahnya sebelum zuhur, ya, jam 10, jam 11, beliau tadi menganjurkan hendaklah kita sudah bangun sebelum zuhur. Nah, ini mungkin barangkali pas hari-hari libur kita mengalami hal seperti ini. Apalagi orang yang bekerja keras, hari libur biasanya digunakan untuk istirahat. Atau anak-anak sekolah mungkin kadang-kadang digunakan untuk istirahat. Nah, itu boleh kita gunakan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qailulatu min ghairi qiyam bil lail kas-sahur min ghairi shaum bin nahar. Nah, beliau mengatakan kalau ada orang tidur di pagi hari tadi atau di siang hari sedangkan dia tidak bangun malam, itu sama saja orang sahur tapi enggak puasa. Artinya enggak berhak sebetulnya ikut sahur tapi enggak puasa. Ngambil jatah tidur, ya saya mau qailulah sunnah tapi dia enggak bangun malam. Nah, itu kurang pas. Jadi yang pantas untuk melakukan qailulah orang yang memang bangun malam. Fajtahid an tastayqiz qabla az-zawal wa tatawadda wa tahdura masjidah wa tusalli tahiyat wa tantazira al-muadzin wa tujibahu. Nah, ini masyarakat mungkin ya, apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini sebagian kita yang mungkin sibuk di perdagangan dari pagi sampai sore pulang mungkin enggak mengalami, tapi diperhatikan. Barangkali datang nanti namanya Pak masa pensiun, Pak. Pensiun entah dari pasar, pensiun dari kantor, pensiun apa, banyak namanya manusia, pasti dia akan menemui masa harus dia mendekatkan diri sama Allah. Enggak mungkin kita sampai umur terus sampai tua terus nongkrong di pasar atau terus sibuk mencari dunia kita. Enggak mungkin. Kita harus memberikan jatah waktu kita, dan ini kita enggak tahu, mumpung diberikan Allah umur, kita harus memberikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, kalau model kita seperti tadi, kita bangunlah sebelum zuhur, lalu siapkanlah diri kita untuk sholat dan datangilah masjid atau musola sebelum adzan. Nah, tunggulah sampai adzan datang. Ketika adzan datang maka jawablah adzan tersebut, kata beliau. Tsumma taqumu fatshalli 4 rakaat. Nah, di sini kita semua bisa melakukan sunnah melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, niatnya apa? Usolli qabla zuhur. Rakaatain boleh, 4 rakaat secara langsung juga boleh. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan fadilahnya luar biasa. Di sini beliau katakan tsumma taqumu fatusolli 4 rakaat aqibaz zawal. Sebelum sesudah zawal, sesudah masuk adzan zuhur, masuk zuhur, sebelum kita sholat zuhur, lakukan sholat sunnah 4 rakaat. Boleh digabung, misalnya kita kebetulan habis berwudu atau kebetulan pas kita datangnya habis adzan masuk masjid, digabung 2 rakaat qabla zuhur digabung dengan sholat sunnah wudu, boleh. Digabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Setelah itu kita sholat lagi 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Nah, ini terus kita lakukan.
Dari mana ini datangnya? Dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yutawwiluhunna. Di dalam salat sunnah ini Rasulullah memperpanjang bacaannya. Tapi kita lihat sikon, kalau memang seandainya di masjid kita zuhurnya orang qomat 10 menit setelah adzan, ya sekiranya kita sepantasnya saja membaca ayat yang sampai ngejar sunnah, lepas yang wajib. Nah, di sini kalau seandainya kita sholat, misalnya kita ada peraturan sendiri musola diberikan waktu 20 menit, nah itu digunakan, diperpanjang, baca surat yang banyak, baca ayat Al-Quran yang banyak. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Shahibur Ratib, beliau membaca surah Yasin dalam 4 rakaat ini. Karena Yasin itu ada 4 magro, 4 magro, itu pada rakaat pertama 1 magro, rakaat kedua magro kedua, ketiga dan keempat. Terkadang beliau melakukan dengan 1 salam. 4 rakaat ini dilakukan dengan 1 salam. Nah, di sini perlu diperhatikan, disunnahkan dalam sholat itu kalau sholat lebih dari 2 rakaat, kita hanya disunnahkan membaca surat pada rakaat pertama dan kedua saja. Rakaat ketiga tidak disunnahkan. Nah, di sini ulama mengatakan, ini semua apa kata ulama itu diambil dari Rasulullah. Kalau seorang ingin melakukan membaca surat semuanya 4 rakaat, misalnya tadi kita pengen langsung 4 rakaat, boleh enggak? Boleh. Saya pengen baca surat semuanya, boleh enggak? Boleh. Ulama mengatakan jangan melakukan tahiyatul awal. Jadi caranya kalau kita pengen melakukan 4 rakaat dengan surat, membaca surat, rakaat 1, kedua, ketiga, keempat, tahiyatul awalnya kita tidak lakukan. Hukum tahiyatul awal itu sunnah. Nah, ini aturan yang dibuat dalam hukum. Hukumnya begitu. Begitupun misalnya 3 rakaat seperti kita sholat witir. Kalau kita perhatikan mungkin sebagian kita ada yang melakukan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Ya enggak? Yang bagaimana yang paling afdol? Kalau sholat itu paling afdol dipisah 2-1, itu paling afdol. Kemudian derajat yang kedua yang afdol bagaimana? 3 rakaat langsung 1 salam dengan 1 tahiyat. Kenapa? Karena 3 rakaat itu kita baca semua surat, benar enggak? Sabbihis rakaat pertama, Qul ya rakaat kedua, Qul huwallahu ahad dan Mu'awwidzat pada rakaat yang ketiga. Nah, ini memang sudah syariat. Jadi kok imam enggak pakai tahiyat awal? Memang afdolnya begitu. Kalau kita pengen mengisi rakaat ketiga atau mungkin rakaat keempat dengan membaca surat. Tapi kalau kita pengen melakukan tahiyat awal, maka ini hukumnya ahsan, lebih bagus tidak dilakukan membaca surat. Itu jadi ada hikmahnya, hukumnya begitu. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi kalau kita mau, boleh kita praktikkan, kita rasakan. Allahumma Yasin itu kebanyakan kita hafal, Pak. Nah, boleh juga kalau memang, apalagi kita sudah memang punya waktu untuk sholat itu, ya kita pegang Yasin sambil sholat, tidak apa-apa. Yang penting megangnya hati-hati, kantongin atau taruh di atas lemari, barangkali di samping kita sholat, pas mau sholat sudah selesai, waladhdallin amin, dengan 1 gerakan, pegang Yasin, ambil lagi. Ini 1 semua, 1 berhenti berarti 1, narik ke sini juga 1. Lain kalau 1, ini 2 berarti langsung stop, ambil, buka pelan-pelan. Yasin yang ambil aja Yasin kecil-kecil yang masih kita buat tahlilan. Nah, itu baca. Sudah sampai 1 maghrib, taruh di kantong atau kembalikan ke meja tadi. Terus kita ruku, sholat, bangun rakaat kedua, ambil lagi, lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sudah hafal, tahu batasan mana maghrib itu lebih afdal lagi. Nah, ini kalau kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama besar, seperti Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah mujaddid qarn 11. Para ulama besar termasuk beliau. Jadi lakukan 4 rakaat. Apa fadilahnya? Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW sholat waktu itu memanjangkan bacaannya. 4 rakaat itu dipanjang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama, fa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun saleh. Kata Rasulullah, ini saat setelah tergelincir matahari itu, waktu yang mana Allah bukakan pintu langit. Dan aku ingin, kata Rasulullah SAW, amalku terangkat dengan amal-amal yang soleh. Jadi diperbanyak waktu itu dengan ibadah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita mampu, minimal ma'asyarah rahimahullah, jangan sampai enggak sholat gobliyah sama sekali. Rugi, wallah rugi. Kita masih ingat hadis bagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, selagi hamba-hambaku itu mendekatkan diri, yatagarrabu ilayya bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku akan cinta kepadanya. Nah, sunnah-sunnah itu jangan ditinggalkan.
Sunnah ada 10, ulama ada yang mengatakan 12 rakaat itu muakkadah. Artinya ditekankan, Rasulullah enggak pernah ninggalkan. Apakah itu Rasulullah berada di dalam negeri ataupun dalam perjalanan tidak ditinggalkan sama Rasulullah. Apa itu? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Ada ulama mengatakan 12. 12 itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Nah ini jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. 2 rakaat itu karena sunnah yang sangat ditekankan. Muakkadah artinya pahalanya gede, luar biasa. Tamam. Kemudian beliau mengatakan, jadi fadilahnya itu Pak. Kalau kita pengen berdoa juga itu termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-arba'ah qabla adh-dhuhur sunnatun muakkadatun. Ini 4 rakaat sebelum zuhur sunnah muakkad. Artinya muakkad itu sangat ditekankan. Jadi muakkad itu bagaimana? Itu sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sama sekali walaupun beliau dalam keadaan perjalanan musafir. Musafir zaman Rasulullah enggak seperti zaman sekarang, Pak. Musafir zaman dulu naik onta, naik khimar, naik kuda, berjalan panas terik, capeknya luar biasa. Sampai dikatakan inna safara qit'atun minal adab. Sesungguhnya safar itu, perjalanan itu mudik begitu memang itu seperti potongan dari azab. Kenapa? Capek, letih. Kalau sekarang mungkin kita penuh nikmat. Jakarta mungkin 1 jam udah nyampe, dingin lagi, enggak debu, enggak apa, nikmat luar biasa. Turun airport naik mobil lagi nyampe ke rumah. Subhanallah. Tapi kalau dulu bukan dulu banget, bukan. Sebelum banyak pesawat ini kita mau ke Lampung harus kereta nyambung nyebrang laut dulu. Tidak terjangkau orang-orang seperti kita mungkin. Itulah orang-orang yang memang rezekinya dilepas di lapangan oleh Allah ya. Kalau sekarang orang-orang biasa pun ya mampu naik pesawat, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Baik. Kemudian fafil khabar anna man salahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail. Subhanallah. Ini tambahan fadilah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tambahan faedah melakukan 4 rakaat insyaallah kita niatkan biidznillah mulai besok kita lakukan. Kita niatkan dari sekarang mulai besok insyaallah kita melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Kita niatkan Pak. Dari sekarang insyaallah terus kita akan lakukan. 4 rakaat itu gampang sebelum zuhur. Nah, beliau menambahkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW fadilah atau faedah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur ini yaitu apa? Barang siapa kata Rasulullah SAW shallahunna melakukan salat itu tadi 4 rakaat sebelum zuhur wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna dan dia sempurnakan sujudnya, rukuknya dibaguskan, tomaknina, dibaca tasbihnya dengan sempurna. Lalu Rasul mengatakan shalla ma'ahu 70,000 malak. Akan salat bersama orang tersebut berapa? 70,000 malaikat. Subhanallah. Yastaghfiruna lahu ila al-lail. Yang mana 70,000 malaikat ini mengistighfarkan terus untuk orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur sampai malam. Terus diistighfarkan oleh malaikat. Ini fadl min Allah, pemberian Allah, jangan kita sia-siakan Pak. Kita niatkan dari sekarang benar-benar mengharap ridha Allah, kita lakukan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shallal farad ma'al imam. Kemudian salatlah engkau bersama imam salat zuhur. Jangan dibiasakan Pak salat sendirian. Bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendengarkan nida azan tetapi dia tidak ada udzur kata Rasulullah dalam keadaan sehat dan dia tidak datangi itu masjid untuk salat berjamaah fala salatalah. Tidak dianggap salat dia. Walaupun dia salatnya sendirian. Nah, salat berjamaah kita lakukan semaksimal mungkin. Kalaupun mungkin tidak mampu untuk melakukan di masjid karena jauh atau kesibukan yang terlalu, salat cari orang di rumah kah, di toko kah, di mana kah, salat berjamaah walaupun dengan 2 orang atau 3 orang. Yang jelas afdolnya kita ke masjid. Setiap khutbah, setiap langkah itu dapat ampunan dosa. Setiap langkah 10 pahala dicatat oleh Allah. Setiap langkah 10 dosa diampuni oleh Allah. Setiap langkah 10 derajat kita diangkat oleh Allah. Belum lagi kalau kita sholatnya malam kayak maghrib, isya, subuh, keluar dari rumah
ada jalan yang remeng, yang gelap yang kita lewati, itu lain lagi fadilahnya diberikan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, basyiru mamsyayina fi dhulami ilal masajidi binuri tamma yaumil qiyamah. Sampaikan kabar gembira, kata Rasulullah SAW, kepada siapa? Kepada orang-orang yang keluar ke masjid-masjid di dalam kegelapan. Dengan apa? Mereka akan diberikan Allah cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Nah, ini nikmat dari Allah. Sebenarnya kalau lampu agak gelap, enggak terang, nikmat juga sebetulnya. Semakin kita ada usaha sebagaimana badal, usaha kita lakukan untuk Allah, semakin besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak air hujan gerimis kita tetap keluar masjid. Enggak sama dengan kemarin waktu enggak hujan pahalanya. Berbeda, Pak. Kita keluar mau sholat subuh, hujan gerimis tetap tembus jalan keluar sholat. Itu taufik dari Allah. Kemarin keluar ke masjid enggak hujan. Apa sama pahalanya? Allah enggak bisa disamakan, Pak. Enggak bisa disamakan. Dan yakin aja setiap tetes hujan itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang yang benar enggak ada nifak di dalam dirinya. Yang munafik dikatakan nifak ada, enggak ada hujan, enggak ada apa, sehat walafiat, masjid dekat misalnya saja dari rumahnya, enggak ada sesuatu yang menyusahkan untuk ke masjid, salat subuh enggak ke masjid, salat isya enggak ke masjid. Kata Rasulullah SAW, atqalus shalah 'alal munafiqin. Paling beratnya salat bagi orang munafik, yaitu orang yang punya sifat nifak. Apa itu salatul isya atau salatul fajr? Salat isya sama salat subuh berjamaah di masjid paling berat. Ini berarti ada kenifakan di dalam diri kita. Alhamdulillah, harus kita buang. Jelas syiarnya azim, Pak. Syiar Islam bagus, luar biasa. Subuh, subuh luar biasa kita harus hidupkan. Sampai orang kafir pun tahu, Pak, rahasia sholat subuh. Ya, saya dengar dari kita waktu di Yaman, banyak orang-orang Eropa yang belajar di tempat kita. Mereka dengarkan dia ucapan dari orang-orang Israel, orang-orang Israel atau orang-orang yang non Muslim. Mereka mengatakan, ente orang muslim nggak bakalan sanggup ngambil Baitul Maqdis, kecuali kalau ente orang udah bisa sholat subuh seperti sholat Jumat. Kalau masjid-masjid kita udah penuh sholat subuhnya seperti sholat Jumat, baru Baitul Maqdis bisa kita ambil. Ini orang kafir tahu rahasia sholat berjamaah. Kenapa? Kalau sudah kita sholat berjamaah, berarti hati kita udah satu. Rahmat Allah turun, kekuatan Allah tuh turun. Nah, sekarang sholat subuh apalagi, subhanallah. Jadi itu kadang-kadang berapa orang ya dapat satu sop dua sop udah masya Allah. Kadang-kadang ya dia adzan, dia juga imam, dia juga qomat. Subhanallah. Allah bitaufik atau nabi. Sampai dikatakan oleh ulama, kalau kita katakan saya ini ada uzur. Kalau kita mau ngaku uzur kenapa kita nggak bisa ke masjid? Ulama mengatakan engkau boleh mengatakan dirimu uzur itu, tapi ada standarnya. Kau katakan engkau tidak bisa ke masjid, kau ada uzur. Tapi kalau seandainya kau akan diberikan jatah emas yang banyak untuk dirimu, tapi kau ambil di masjid, mampukah engkau datang ke sana kira-kira? Kalau kau katakan, kalau itu anak mampu, berarti kau wajib datang ke sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah jatah emas buat kita bilang aku tidak mampu ngambilnya, itu baru inti memang nggak usah ke masjid, yang diantarkan. Tapi kalau kita mampu dengan merangkak masih mampu misalnya. Atau dia tadi itu dengan jalan, nggak bisa jalan, nyari beca, nyari ojek, lupa uang, bawakan saya ke masjid, ke tempat yang mau ngambil duit, ngambil emas, jatah saya, kalau nggak diambil nanti hilang. Berarti kita harus mampu juga manggil beca untuk ke masjid, nyari orang untuk membantu kita ke masjid. Nah, ini penting kita perhatikan. Mungkin kalau Bapak pernah saya ceritakan di sini, pernah saya nemu di zaman waktu itu, Pak, ada orang buta, Pak, udah cukup tua, umurnya mungkin sudah 70 lebih. Itu rumahnya lumayan jauh. Mungkin 500 meter ada dari masjid. Itu lewat lorong-lorong kecil. Buta. Subhanallah. Dengan tongkat dia nggak pernah absen sholat subuh berjamaah di masjid. Nggak pernah nggak sholat subuh berjamaah di masjid. Taufik minallah. Minta sama Allah berikan taufik. Kita orang sehat kadang-kadang subhanallah masjid cuma seberang jalan jadikan alasan untuk tidak masjid kadang-kadang. Macam-macam alasan kita kadang-kadang. Nah, kalaupun kembali lagi kalau memang kita nggak mampu benar alasan macam-macam lah katakanlah, tetap lakukanlah sholat berjamaah walaupun di rumah dengan istri kita, dengan anak kita. Tapi yang jelas itu tidak bisa disamakan dengan orang yang sholat di masjid. Karena nilai syiar itu ada, nilai ukhuwah Islamiyah ada, silaturahimnya ada. Di situ pun kita bisa tahu si fulan ini sakit, si fulan ini sehat.
Kalau kita biasa ke masjid, ramai orang 15, rapi sholat di masjid. Satu nggak datang, dua malam pasti kita nanya, Bapak Fulan kemana? Haji Fulan kemana? Oh sakit, jadi ketahuan. Kalau kita masing-masing di rumah, nggak ketemu. Paling Jumatan pun buka di masjid kita, masing-masing di sono. Yang kantor di sini sholatnya di kantor, yang pasar di sono sholatnya di pasar. Nggak pernah ketemu kita. Nah itu banyak faedahnya Pak. Jadi kalau sholat subuh usahakan kita sholat itu besar, fadilahnya luar biasa. Baik. Summa fardu sholli fard ma'al imam, lalu sholatlah wajib engkau bersama imam. Setelah selesai sholat zuhur, shalla, thumma shalla ba'da fard rak'atain fahuma min rawatib thabitah. Setelah selesai sholat zuhur, sholatlah engkau 2 rakaat usul sunnah tahiyatul zuhur. Ini juga sholat sunnah muakkad yang jangan ditinggalkan. Yang tadi saya sebutkan ada 10 atau ada 12 rakaat. Di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah di sini masyaallah hadirin, perlu kita tahu juga dari segi hukum fikih, agar kita tidak meninggalkan sholat sunnah. Kadang-kadang syaitan itu menyuruh, sudahlah tidak apa-apa, sudahlah tidak apa-apa. Kadang-kala kita terlambat, kita pengen sholat sunnah 2 rakaat qobliyah zuhur, atau qobliyah isya, atau qobliyah apalah zuhur terutama, yang misalnya tentu zuhur tadi, atau 4 rakaat sebelum zuhur, kita mau sholat. Pas sampai ke masjid tahu-tahu sudah qomat. Kita gimana nih? Ya Allah, sudah qomat, anak belum sholat sunnah qobliyah zuhur, entah pengen 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau saya sekarang lakukan nggak mungkin. Orang sudah jalan, tinggalan kereta, ngejar sunnah, fadilah berjamaah hilang, rugi kita. Jadi gimana? Ya sudah sholat berjamaah sama imam. Setelah selesai sholat, bolehkah kita mengulangi sholat tadi yang lepas? Boleh. Sholat sunnah. Niatnya godok apa enggak godok? Enggak godok. Tetap usul di rakaatain qobliyah zuhur. Tetap kita lakukan. Bahkan ulama mengatakan hatta sholat fajar pun demikian. Walaupun sebetulnya pada sholat subuh itu enggak boleh sholat, makruh hukumnya. Tapi kalau hal demikian ini kita belum sempat sholat fajar, saking pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Rakaatain fajar khairun minad dunya wa fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih afdal dari dunia dan seisinya Pak. Yang ngomong ini Rasulullah Pak, bukan kiai, bukan ulama, Rasulullah. Kalau kita pikir kalau sholat sunnah 2 rakaat aja lebih afdal di mata Allah dari dunia dan isinya, bagaimana dengan sholat subuh itu sendiri yang wajib. Nah saking besarnya fadilahnya, ulama mengatakan kalau orang yang lepas, kebetulan terlambat bangun, sampai masjid dia pengen sholat sunnah 2 rakaat, nggak sempat karena sudah qomat, boleh dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Tapi kalau mau menjaga fitnah, lakukan di rumah. Jangan di depan orang banyak, nanti jadi ribut orang lupa. Sholat sunnah lagi nih, di subuh nggak boleh. Nah kan hanya orang nggak ngerti. Nah ini jadi boleh kita lakukan sholat sunnah seperti misalnya kita biasa sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Itu 2 rakaat sebelum isya bukan muakkadah Pak, artinya tidak terlalu ditekankan, tapi jangan ditinggalkan kalau nggak ada halangan. Kalau kita mau lakukan afdol, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah bagi kita yang biasa, misalnya sekarang di majelis kita biasa nggak melakukan. Nah sebagian bapak-bapak biasa melakukan di masjidnya, di musolahnya. Lakukan nanti pada sholat isya, nggak ada halangan. Niatnya tetap usul di rakaatin qobliyah isya, nggak pakai godok, nggak. Gitu aja tetap. Jadi kita tetap. Kenapa kalau kita biasa? Sudahlah. Nanti syaitan ketawa Pak. Kita meninggalkan sunnah. Ini kita terbiasa meninggalkan sunnah. Biar kita tidak terbiasa meninggalkan sunnah, lakukan lagi. Setelah itu kita tetap lakukan. Baik. Setelah selesai, summa sholli ba'da fardhu rak'atain fahuma min rawatib thabitah. Wa la tashtagil ila al-'asr illa bita'allumil ilm aw i'anatil muslimin aw qira'atil Qur'an aw sa'yi fi ma'ashi tasta'inu bihi ala dinik. Setelah zuhur itu, maka engkau jangan sibukkan dirimu kecuali hal-hal yang manfaat, kata beliau. Apa itu yang kemarin sudah kita sebutkan? Ingat Pak, di antaranya kalau bisa nuntut ilmu. Enggak bisa nuntut ilmu dengan ibadah, enggak bisa ibadah dengan membantu orang banyak, memberikan manfaat untuk orang banyak. Kalau enggak bisa juga, ya sudah, cari rezeki. Kata beliau, jangan melakukan sesuatu yang sifatnya mudarat. Walaupun mudarat itu untuk diri kita sendiri pun jangan, apalagi untuk orang lain. Untuk orang lain apalagi jangan. Tsumma sholli arba'an qabla al-'asr. Nah, setelah itu nanti sampai masuk waktu asar. Sebelum masuk asar disunahkan juga sholat 4 rakaat. Dalam hadis sudah mengatakan rahimahullah imra'an sholli arba' rakaat qabla al-'asr. Allah menyayangi seorang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat Pak. Ini bukan
bukan muakkadah. Bukan seperti yang termasuk 10 tadi, bukan. Tapi fadilahnya besar. Kalau kita pengen disayangi Allah, kita lakukan 4 rakaat sebelum asar. Boleh dilakukan langsung 4 rakaat, boleh dengan 2. Kalau siang hari Pak, sholat sunnah itu boleh, mau 4 langsung boleh, mau 2 boleh. Tapi kalau sholat malam, ulama menekankan, bahkan sebagian mengatakan tidak sah kalau dilakukan 4 rakaat sekaligus. Harus 2. Sholatul lail rakaatain kata Rasulullah. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Makanya itu ada khilaf, sebagian ulama mengatakan sholat, saya minta maaf sebenarnya barangkali ada yang melakukan sholat tarawih yang dilakukan 4 rakaat satu salam itu enggak sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada orang memakai mazhab lain, ya wallahu a'lam. Jadi kalau perkara 8 rakaatnya itu enggak ada muskilah sama sekali, enggak ada urusan sama sekali. Mau 4 rakaat, masya Allah. Jangan ke 8 rakaat, 4 rakaat pun sudah masya Allah. 2 rakaat pun sudah masya Allah. Ketimbangnya enggak sholat tarawih sama sekali. Cuma lakukanlah 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu Pak. Jadi bukan masalah rakaat yang kita permasalahkan, masalah sholatnya yang dilakukan 4 rakaat atau 2 rakaat itu yang jadikan permasalahan. Masuk waktu adanya. Jadi beliau mengatakan, lakukanlah summa sholli 4 rakaat qabla al-asar, fahiya sunnatul muakkadah. Faqala kalau Nabi SAW, Rasulullah menekankan kita melakukannya karena fadilahnya besar, yaitu kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah, rahimahullah, Allah menyayangi. Bagi siapa man shalla, rahimahullah imra'an yusalli 4 rakaat qabla al-asar, seorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid ayyana laka du'a'u sallallahu alaihi wasallam, dan berusahalah engkau untuk mendapatkan doa Rasulullah. Yang ngomong rahimahullah, disayangin Allah. Siapa yang ngomong itu? Rasulullah. Bagi siapa itu? Ini doa dari Rasulullah, Pak. Rasulullah kalau doa enggak mungkin enggak dijabah oleh Allah. Nah, kita ambil itu kesempatan doa dari Rasulullah rahimahullah, imra'an yusalli 4 rakaat qabla al-asar. Kita doa, kita salat rakaat, kita dapat doa dari Rasulullah. Kita disayangi Allah insyaallah. Yang kita lebih harapkan kesayangan Allah itu di barzakh dan di akhirat. Di dunia kita tentu butuh kasih sayang Allah, tapi yang lebih kita butuhkan kelak yaitu di akhirat. Kita minta semuanya, dunia, di barzakh, di akhirat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang disayang, Pak, enggak bakalan dipukul, enggak bakalan diazab, enggak bakalan dihinakan. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala tastaghil ba'dal asar illa bimithli ma sabaqa qablahu, dan jangan kamu melakukan suatu perbuatan ba'dal asar itu kecuali seperti yang sudah aku ucapkan tadi. Apa? Imma kita melakukan dengan menambah ilmu, atau menambahkan ibadah kita, atau kita mencari keberuntungan untuk diri kita, atau kita memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Jangan keluar dari 4 perkara ini sepanjang hidup kita, terutama setelah selesai menunggu. Nah, ini kan kadang-kadang kita salah, apalagi bulan puasa. Bulan puasa malah kita kalau dekat buka ngapain? Penuh jalanan. Apa kata istilahnya itu? Kalau sore-sore jalan, ngabuburit, ya Allah alam namanya. Dia dari pagi masya Allah baca Quran, puasa, sudah dekat buka dia hilangkan pahala puasanya dengan melihat bermacam-macam maksiat. Alasannya mau nyari makanan untuk buka katanya. Matanya biarkan melihat sini melihat situ. Itu salah. Seharusnya mendekati maghrib kita sudah duduk di masjid, duduk di rumah, buka Quran, baca Quran atau baca tasbih, istighfar dan lain-lain. Itu yang harus kita lakukan. Nanti sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali pada pertemuan ke depan. Sebelum maghrib itu disunahkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Al-Qur'an.